Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lina, masih dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita sudah memasuki tema 3. Nah, kalian akan memakai buku kupas yang baru, yaitu buku tema 3. Untuk buku pertama, kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kita, karena memang masih seperti ini yang harus kita jalani. Sabar, tabah saja, pasti Allah tahu yang terbaik buat kita. Baik anak-anak, Bu Lina langsung mulai aja ya untuk pembelajaran kali ini. Bahasa Indonesia tema 3 subtema 1 yang akan kita bahas mengenai wawancara. Nah, pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Dalam wawancara berarti ada dua, satu pewawancara, dua narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sementara narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa yang telah berlalu, yang sedang terjadi, maupun prediksi-prediksi peristiwa yang akan terjadi. Sebelum melakukan wawancara, yang harus kalian perhatikan adalah tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Yang ketiga, baru menentukan narasumber yang akan diwawancara. Saat melakukan wawancara, hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. 2. Ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang harus diperhatikan kedua adalah penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, jangan menyela saat narasumber memberikan penjelasan. Nah, ini adalah cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Nah, kita ingat kembali ya, apa itu? Macam-macam kalimat tanya. Nih, fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Kata tanya yang pertama apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara. Hal-hal yang bersifat umum. Contohnya ini, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, yang kedua, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga, siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nah, selanjutnya yang keempat, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kelima, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memelihara Contoh pertanyaannya, kapan
Kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, yang keenam, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang ketujuh, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, ada 7 macam kata tanya yang kalian harus tahu fungsinya. Nah, pertanyaan wawancara yang baik diajukan saat melakukan percakapan biasa, mengalir begitu saja atau tidak boleh terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Pertanyaan wawancara disusun secara runut. Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan yang khusus. Jadi, pertanyaan yang dimulai dari yang bersifat umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Nah, praktek wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran dulu-dulu waktu kalian masih di kelas 3. Nah, tugas kalian adalah cukup menyusun daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan dengan orang tua kalian besok di subtema 2. Topiknya tentang masa-masa mereka sekolah di TK maupun di SD. Jadi untuk tugas kali ini di subtema 1, kalian cukup membuat daftar pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kira-kira akan kalian tanyakan untuk mengetahui masa-masa sekolah TK dan SD orang tua kalian. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Itu dari Bu Lina. Semoga kita sehat senantiasa. Bu Lina akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.